Halo teman-teman semua, welcome back to Miss Molly's English Time Channel with me, Miss Molly, M-O-L-L-Y. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tuntas tips and tricks atau strategi bagaimana menjawab pertanyaan tentang ide pokok atau main idea di TOEFL ITP. Ya, TOEFL ITP atau yang TOEFL paper base yang sekarang ini karena pandemik bisa dikerjakan secara online. Oke, dan ide pokok ini mungkin banyak dari teman-teman yang merasa sangat kesulitan dalam menjawabnya ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas strateginya plus bagaimana mengaplikasikan ini soal. Jadi kita ada pembahasan soal juga. So, stick around ya. Dan teman-teman yang ingin tahu apa sumber yang saya pakai di sini adalah buku dari Longman Pearson yang warna orange yang tebal itu. Saya yakin banyak teman-teman yang sudah punya atau pernah lihat di toko buku, dan ini memang buku bagus terutama untuk pemula untuk yang mau tahu tentang TOEFL secara dasar. Tapi kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut di level yang lebih tinggi, itu ada buku yang lainnya. Saya akan bahas itu di next video ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu bisa subscribe dan klik loncengnya ya, subscribe dan klik loncengnya sehingga teman-teman bisa bisa tahu dengan cepat jika saya membahas topik tersebut. Oke, tapi kalau teman-teman mau yang lebih langsung private misalnya atau misalnya kelas online-nya, bisa ikuti program kami di elantern.id atau English Language Terminal dan bisa klik linknya di deskripsi saya. Oke, so let's check this out. Oke, teman-teman, sekarang saya akan bahas ya secara detail bagaimana mengupas tuntas menjawab soal tentang ide pokok atau main idea di ITP TOEFL ya. Okay, are you ready to unlock the secrets now? Ready? Good. Okay, reading part. This is a trading general strategies. Ini adalah general strateginya. Saya sih menyarankan teman-teman untuk mengikuti ini sebelum teman-teman menjawab soal tentang ide pokok. Jadi soal tuh banyak ya, jenis soalnya banyak banget di TOEFL ITP. Nah, teman-teman saya sarankan untuk tidak langsung ke main idea ya. Jadi teman-teman bisa mengerjakan, saya sih menyarankannya teman-teman mengerjakannya itu seperti main idea, details, vocab-nya dulu ya, baru ke main idea. Because main idea itu walaupun nanti saya kasih tips and tricks-nya tetap termasuk yang agak memakan waktu untuk benar-benar memahami apakah memang ini jawabannya ya. Jadi pastikan kerjakan yang mudah dulu, yaitu kalau saya sih lebih ke detail sama vocab ya. Baru balik lagi ke main idea. Lalu teman-teman coba match the keywords to the text ya, match the keywords to the text. Bagaimana sih cara match the keywords to the text-nya saya akan bahas nanti. Kemudian ini yang teman-teman harus ketahui bahwa kata-kata atau keyword di question itu sebetulnya bentuknya parafrase ya, bentuknya parafrase dari teks. Yang ada di teks. Parafrase itu apa? Ya, saya akan bahas setelah ini ya. Kemudian ini penting juga, the questions order follow the order of the text. Jadi misalnya teman-teman mau mengerjakan nomor 4, tapi nomor 3-nya belum dijawab, nomor 5-nya belum dijawab, itu bisa. Teman-teman lihat biasanya nanti di pertanyaan itu ada keywords-nya yang menunjukkan misalnya paragraf nomor 3 itu di line keberapa, di nomor 5 di line keberapa. Jadi teman-teman bisa tahu nomor 4 itu ada di misalnya paragraf kedua tanpa teman-teman baca dari awal ya. Sebetulnya question order follow ini lebih bisa diterapkan di yang details ya, tapi ini adalah general strateginya. Nah, kita lanjut ke main idea-nya ya. Main idea di sini teman-teman itu main idea-nya adalah banyak mungkin teman-teman tahu, ini sebetulnya main idea itu termasuk yang menerapkan teknik skimming ya, skimming bukan scamming ya. Skimming di sini ya banyak yang tahu skimming itu baca title-nya, baca paragraf awal, paragraf akhir. Nah, iya di sini main idea-nya adalah teman-teman juga harus baca paragraf awal sama paragraf akhir. Kenapa demikian? Karena sebetulnya paragraf akhir itu semacam conclusion atau restatement dari paragraf pertama.
Jadi kalau memang mau tahu banget, itu memang harus baca keduanya. Tapi kan kita nggak ada waktu ya. Nah, ini kita kan kadang nggak ada waktu, dan waktunya terbatas saat di TOEFL ITP 55 menit harus mengerjakan 50 soal. Jadi teman-teman bisa juga baca first, setelah baca first paragraph and last paragraph semuanya, atau kalau memang tidak ada waktu, teman-teman baca first and the second. Nah, jadi kalau paragraf awal sama akhir itu baca first and second and then the last. Kenapa nggak cuma first sentence? Jadi begini, sama ini kita dikasih tahu bahwa kalau kalimat utama itu membawa ide pokok ya, kalimat yang di awal-awal itu membawa ide pokok teksnya. Tapi kenyataannya yang di pasaran, yang di kenyataan itu ya, yang ada di tas itu bahwa first sentence kadang tidak membawa ide pokok. Dia cuma kayak pengantar ya, pengantar kayak trailernya doang. Ini lalu lead in ke topik sentence-nya. Nah, biasa topik sentence-nya itu kalau di first paragraph ada di second sentence. Nah, tapi di sini harus teman-teman baca first, second, dan last sentence-nya ya. First, second, last sentence, paragraf pertama, akhir, dan juga paragraf yang di tengah-tengah gitu. Paragraf di tengah-tengah bisa hanya baca yang awal sama akhir saja. Oke, dan cari option yang lebih general dan dijelaskan. Terus ya, dijelaskan. Jadi teman-teman menemukan kata kunci ini diomongin terus di hampir semua paragraf. Ingat, di hampir semua paragraf. Jadi kalau cuma dijelaskan di satu paragraf saja, walaupun itu paragrafnya panjang, tapi hanya dijelaskan di paragraf itu saja, semisal hanya di paragraf kedua saja, maka itu bukan jawabannya, bukan main idea-nya. Oke? Nah, sekarang sebelum kita lanjut, saya mau kenalkan dulu nih, namanya paraphrasing techniques. Ya, paraphrasing techniques ini adalah teknik parafrase. Ini saya bilang adalah kunci dari segala macam tes. Dan saya pede sekali bahwa teknik parafrase ini terutama bisa meningkatkan kemampuan reading teman-teman. Saya pernah membantu untuk yang IELTS dulu nilai readingnya 5,5 sampai bisa dapat 7 ya. Terus juga readingan TOEFL juga bisa naik meningkat karena saya sudah menerapkan teknik parafrase ini. Oke, dan teknik parafrase ini sebetulnya sama ini orang-orang berpikir bahwa itu hanya untuk writing, kayak untuk penulisan, mengubah dari kutipan dan segala macamnya ya. Padahal teknik parafrase inilah teknik yang digunakan oleh para pembuat tes bahasa Inggris atau bahasa lainnya ya, dalam membuat butir pertanyaan, terus teksnya seperti apa. Oke, so this is very important, harus pay attention, jangan sampai lewat ya. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, teman-teman bisa komen, nanti saya jawab ya. Tapi kalau mau jawabannya lebih detail, bisa ikut kelas online ya, lagi promo lagi ya di sini ya. Kemudian kita lanjut ya. Nah, ini sinonim, teman-teman udah tahu lah sinonim apa ya, kita sudah belajar dari kecil. Nah, di sini saya tulisnya Q adalah keywords yang ada di questions, T adalah keywords yang ada di text. Jadi misalnya questions, kita ambil satu keywords di questionnya itu it. It di sini, nah teman-teman jangan berharap kalau itu akan sama persis. Walaupun saya nggak bilang ya bahwa semuanya pasti akan diparaphrase. Ada beberapa keywords yang masih pasti stay there gitu loh. Kayak contohnya subjeknya atau objeknya yang memang menjadi perbincangan utama di teks tersebut. Nah, tapi selain yang inti itu, selain keywords yang memang seperti nama orang, nama tempat itu, beberapa kata-kata lainnya seperti verb ya, itu biasanya diparafrase ya. Kita lihat di sini. It di sini kan yang questions ya, butir question, teman-teman tidak akan menemukan kata it itu persis tulisannya it di teks. Yang ada malah sinonimnya, yaitu consume. Ya, consume di sini kan sama artinya dengan it. Itu teknik pertama. Lalu teknik kedua adalah definitions. Nah, definition di sini, saya ambil contoh yang lebih mudah lagi, kita keywordnya tetap it. Nah, it di sini, teman-teman coba perhatikan ya. Ini lebih panjang nih dibanding sinonim. Definitions, jadi dia menjabarkan definisi, walaupun definisinya belum tentu persis sama yang ada di dictionary ya, tapi intinya dia menjabarkan, mendefinisikan it itu apa. Let's say, it di sini di teksnya ditulisnya a process to put a food inside of your mouth. Dia nggak langsung satu kata, tapi penjabaran kayak menjabarkan prosesnya.
So we call it as a definition technique. Lalu yang terakhir ini COP. COP. Kalau di tempat lainnya mungkin mereka membahasakan atau menamakan teknik ini berbeda ya. Ini hasil saya sudah bergelut dengan TOEFL IELTS kurang lebih hampir 10 tahun lebih. Ya, saya udah baca teorinya juga dan saya sudah terapkan dalam saya belajar dan juga mengajar. Jadi ini udah paket singkatnya, teman-teman dapat intisarinya ya. Yang dua lagi yang lebih penting, teman-teman bisa cek di kelas online kami ya. So, here is a change of positions. Change of positions ya, COP, bukan COP yang polisi atau bukan TOP Big Bang, para K-popers ya. Ini bukan tentang TOP Big Bang. Contohnya, change of positions ini, misalnya kan di sini bilangnya, we study a lot at home. At home-nya di belakang ya, di questions. Tapi di teksnya at home-nya di depan. Ya, bisa seperti ini atau bentuknya bisa dari aktif ke pasif, pasif ke aktif. Bisa seperti itu karena change of positions ya. Oke. Nah, ini saya kasih contoh. Kasih contoh kalau berapa ya, bisa di TOEFL juga, bisa di IELTS. Nah, saya kasih contoh nih. Nih saya lihat kan bahwa yang di C ini di area and this is around. Nah, di area ini teman-teman lihat di sini, coba teman-teman cek, itu tidak ada sama sekali kata area, but you will find the land. Nah, sinonim ya, the land di sini. Kemudian surrounding the text, di sini ketemunya adalah around. Oke, walaupun ini sama ya, kata to protect-nya. Tadi saya bilang kan, bahwa tidak semuanya juga benar-benar full 100% di parafrase ya, tidak juga gitu. Ada berapa yang masih sama, tapi yang masih sama itu juga harus dilihat kalimat atau kata setelahnya itu apa, sesuai nggak dengan yang di teks. Ya, jadi sebenarnya intinya tuh kalau reading itu kita match aja ini tulisan ini ada di teks atau tidak. Jadi jangan kalau tidak ada di teks jangan berpikir oh ini mungkin kok terjadi di kenyataannya terjadi tapi tertulis atau tidak. Kalau tidak tertulis ya bukan jawabannya. Ya, itu yang sinonim. Next is definitions. Nah, yang definitions ini saya ambil contoh yang dari IELTS ini matching subject. Saya bilang matching subject, jadi maksudnya ini tuh omongan siapa gitu ya. Ini saya statement ini siapa yang berbicara atau kita bisa menemukan di tokoh yang mana gitu ya, orang yang mana di teks itu dijelaskannya. Nah, ini saya ada di online business selling ya. Business selling di sini tidak ada tulisan business selling, tapi apa? Company. Nah, company ini dijabarkan ya. Company di sini dijabarkan jadi business selling. Iya, company itu kan business selling kan gitu. Dengan kata setup itu menunjukkan bahwa dia itu institusi juga gitu. Jadi makanya di sini bentuknya adalah definitions. Kelihatan ya? Kerasa ya teman-teman ya, bagaimana si pembuat soal ini mengaplikasikannya. Kalau teman-teman sudah sadar ini, itu lebih mudah cari jawabannya. Karena jawabannya itu nggak akan jauh-jauh dari keyword yang di pertanyaan, yang juga sudah diparafrase di teksnya. Ya, next. Nah, ini saya kasih contoh COP dalam bentuk listening TOEFL. Jadi nanti saya juga akan bahas listening ya, tapi bukan di sesi ini. So, subscribe now kalau mau tahu update-nya. Saya insya Allah tiap minggu sekali usahain untuk bisa upload ya. Kalau ada ini lagi bisa 2 kali seminggu. Nah, ini saya sudah kasih transkripsinya juga. Di transcription ini jadi kalau di listening itu apa yang didengar ya. Jadi option ini adalah parafrase dari apa yang didengar. Saya kasih contoh biar lebih mudah aja versi. Ini juga menunjukkan bahwa teknik parafrase itu juga bisa diterapkan di listening. Ya, sehingga ada new checking account. Nah, a new checking account ini at the back, right? And then the answers actually di depan. Nah, ini juga bahkan guide-nya pun sendiri di parafrase jadi was opened. Oke, saya nggak akan menjelaskan kenapa jawabannya nggak A, B, sama D ya, karena bukan sesinya. Kita lanjut, makanya jangan lupa like and subscribe. Kalau misalnya ada yang mau tanya nggak ngerti, tulis di komen, saya akan jawab. Oke. Alright, sampai sini ada pertanyaan kah? Biasa di kelas gitu ya. Bisa di komen, kita lanjut langsung menerapkan ini bagaimana saat di soalnya ya. So, let's check this out.
Oke, nah teman-teman ini saya pakai yang dari Longman Pearson yang warna orange itu ya. Ini complete test-nya, kalau teman-teman sudah punya bukunya boleh dicek juga ya, dan bisa diterapkan cara cepat yang seperti yang saya jelaskan saat ini. Oke, nah sebelum kita bahas seperti yang tadi saya jelaskan di general strategi, bahwa teman-teman sebelum nih ya main idea itu sebentar. Main idea itu ya memang adanya di awal-awal ini ya, biasanya main idea atau purpose ya, main idea atau purpose di sini. Nah kemudian ini saya bilang tadi jangan kerjakan ini dulu, jadi pas pada awalnya di skip aja, di skip, kerjakan yang lainnya seperti ini nih, pronoun, expressions, ataupun yang detailsnya, supaya teman-teman bisa tahu ini tentang apa ya, dikit-dikit dari informasi menjawab dari soal sesudahnya ya, soal-soal details atau vocabulary. Untuk lebih bahas detailnya itu nanti di sesi video saya tentang detail, atau ikuti kelas online kami ya. Kelas online kami ada tiap hari, ada variasinya, bisa dicek di link ya. Kemudian ini ya, saya mau kasih tahu, ya ini saya bilang tadi kan, Miss Molly bilang baca first paragraph, last paragraph, semuanya sama awal sama akhirnya, awal akhir. Nah kita akan bahas nih apakah teman-teman akan mengerti ketika saya sudah menjelaskan dari segi tips and trick-nya ya. Nah sebelum kita baca-baca ini semua, teman-teman harus, harus fokus. Di sini saya besar ke pertanyaannya dulu, pertanyaan dan sama opsinya. Ini saya coba ini dulu ya, fokus ke sini. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya, di sini. Nah, ini kita lihat yang mana secara menentukan keywordnya, kan ini main idea, jadi sebetulnya di pertanyaannya tidak begitu banyak keywords ya, udah pasti kita disuruh menentukan main idea-nya. Nah, ini coba lihat yang sama dulu, yang diulang dari A sampai D, ada nggak kata-kata yang diulang? Oh, ini ada nih, ya, kita ada unnecessary. Oh ya udah, jadi semua kan unnecessary ya, unnecessary. Oh ya udah, berarti ini tentang ketidakperluan lah, nggak penting lah ya gitu ya. Dan fokus, nah berarti sekarang itu nggak begitu jadi fokus keywordnya, fokusnya sekarang lebih ke yang berbeda. Yang berbeda adalah di sini the War of Independence, lalu di sini the War of 1812, the Treaty of Ghent, and then the Battle of New Orleans. Oke. Nah, di sini, teman-teman bisa tahu dan bisa langsung, oh iya ya, ini ada perbedaan dari nama words-nya ya, nama words-nya itu you need to keep in your mind. Kenapa seperti itu? Itu juga termasuk teknik scanning ya, termasuk teknik scanning. Nah, tapi kita udah tahu ya, ada nama-nama itu, 4 nama itu. Sekarang kita bahas ini. Nah, kan saya bilang tadi suruh fokus ke sini, ya, sebentar saya ganti ini dulu. Oke, fokus ke, ini the final battle ya, terus kemudian ini karena dikit, jadi kalau biasa baca semuanya, pelajari juga speed reading, kami juga ada bagaimana sesi kelas online untuk speed readingnya, atau ya Google juga bisa speed reading, karena walaupun saya kasih strategi tapi speed reading pace teman-teman itu lambat, ya akan memakan waktu juga ya. Nah ini kita fokus ke sini dulu deh. Nah di sini ada War of 1812 ya, kira-kira diomong, ada Battle of New Orleans ya, semua ada nih kira-kira ya kan kata kuncinya gitu. Kita fokus ya, coba yuk teman-teman baca yang ini semua. Kemudian kalimat pertama, kalimat itu dari titik ke titik ya teman-teman. Jadi kalau masih koma itu belum selesai. Kalau ini dari titik ke titik, nah ini baca di sini saja. Nah ini kayak ini akhir ini nih, the war bla 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 itu, ini ada koma-koma kan? Nah ini ada koma-koma. Ini teman-teman nih berarti jangan baca cuma sampai di sini. Ini baca sampai ketemu titik. Ini ketemu titik. Berarti teman-teman baca dari kata the war sampai akhir. Sama juga ini juga unfortunately sampai contested. Ya, ini panjang, contested. Sama ini juga totally sampai akhir. Nah, di akhir juga early
lalu sampai ended. Nah, ini baru terakhir itu, nah, ini during lumayan panjang ya, karena nggak koma-komanya ya, koma-komanya panjang. Ini bacanya dari awal sini sampai sini. Oke, nah kan tadi saya bilang coba dibaca, kemudian sambil juga teman-teman itu ya, fokus ke sini. Oke, teman-teman juga ke pertanyaannya. Oh, pertanyaannya itu ada word of independence ya. Di sini word of 1812. Teman-teman yang biasa cuma baca paragraf awal pasti jawabannya itu word of 1812 saja ya. Word of 1812 itu ketemunya di mana saja teman-teman? Di paragraf pertama sama paragraf kedua. Tapi ya, tapi di paragraf selanjutnya dia nggak dijelasin. Di akhir, paragraf terakhir malah tidak ada. Nah, ini kuncinya ya. Jadi kalau di paragraf awal ada, di paragraf terakhir nggak ada, itu berarti bukan. Paragraf awal ada, paragraf 2 ada, tapi di paragraf terakhir bukan. Atau di paragraf terakhir ada, di paragraf di paragraf awal tidak ada, berarti bukan. Jadi pastikan keywords-nya itu disebutin terutama di awal sama di akhir. Oke. Kemudian, nah, word of independence. Nah, independence di sini sebetulnya dia nggak benar-benar terlihat, dia cuma bilang want its independence saja di sini. Ya, dan sampai akhir pun juga kalau teman-teman perhatikan ini tuh tidak ada ini ya, tidak tulisan ada independence-nya kalau teman-teman baca di bawah di tengah itu, cuman yang di paragraf kedua. Tadi kan saya bilang kalau cuma dibahas di satu paragraf ya bukan ide pokok teks, mungkin bisa digunakan untuk ide pokok paragraf. Oke, kemudian sama nih Treaty of Ghent. Nah, Treaty of Ghent-nya coba kita cek Treaty of Ghent-nya. Treaty of Ghent-nya di sini. Treaty of Ghent-nya. Nah, ini kan ada di paragraf ketiga ya, Treaty of Ghent-nya. Nah, ini kalau lihat di awal ada nggak Treaty of Ghent-nya? Tidak ada. Di kedua tidak ada, cuma di 3 saja. Bahkan di terakhir juga tidak ada. Ya, jadi ini bisa menunjukkan bahwa ya bukan jawabannya. Oke, teman-teman, sebentar. Kita balik lagi ke apa namanya contohnya di sini. Sorry. Saya balik lagi. Nah, di sini kan berarti independence bukan, word of 1812 juga bukan, Treaty of Ghent bukan, berarti dia pasti ya jawabannya adalah yang D. Oh, Miss, bagaimana tuh D gitu ya? Kita cek, tadi kan saya udah bilang ya, kalau dijawab di depan, di paragraf 1 dan paragraf akhir, maka sebetulnya cepat itu juga bisa di paragraf 1 dan paragraf akhir saja. Cari kata kunci yang memang disebutkan di awal sama di akhir. Kalau cuma ditemukan di paragraf awal tapi tidak ditemukan di paragraf akhir, bukan jawabannya. Dan sebaliknya. Kita lihat ya, di sini kan Battle of New Orleans. Apakah disebutkan juga di akhirnya? Nah, kita lihat di sini ada ya, Battle of New Orleans ada juga. Nah, kalau misalnya takut, benar nggak ya, salah nggak ya, kita lihat di sini kan, during blah blah, huge number of casualties, ya kan, of the New Peace Treaty had not yet reached the battlefield. Nah, di sini kan bilang, bahkan di akhir tuh juga bilang kan, this battle, ini reverse malah ke this battle, right? If it is also the disastrous results that can come to pass when communication is inadequate. Ya, jadi kan need for effective communications. Intinya sebetulnya ini ya harusnya Battle of New Orleans itu nggak perlu terjadi, ya. Clear ya teman-teman ya, kalau masih ada yang bingung, masih ditanyakan, silahkan komen. Oke. Nah, tadi kan mungkin bagi teman-teman yang merasa
aduh kok misalnya masih bingung ya, bagaimana ya, itu kan baru satu nomor ya. Saya masih ada nomor yang lainnya, saya akan bahas masih tentang apa namanya, main idea, ini masih sama. Kita balik ya, kita balik di sini ke penjelasan selanjutnya. Oke. Nah, ini masih sama di complete test tree, ya. Nah, main idea ya. Saya kan tadi bilang kita fokuskan. Nah, kita fokuskan di sini. Kita fokus di sini dulu. Yuk. Sebelum jawab, kita lihat di sini. Oh, ada Mount Rushmore, temukan yang sama. Oh, berarti ini yang samanya adalah Mount Rushmore. Oh, berarti udah fokusnya ke Mount Rushmore. Tapi aspek-aspek apa dari Mount Rushmore-nya itu kan yang harus kita ketahui. Kayak di contoh di sini, misalnya di sini huge project. Oh, ini huge project sama numerous obstacle. Jadi kalau panjang kayak gini fokus kayak ke verb-nya atau misalnya objeknya. Ya objeknya. Kalau objeknya ada penjelasan, ya penjelasan detailnya tentang apa, yang intinya tentang apa. Gitu. Terus Mount Rushmore is a famous, oh dia ngomongin masalah dia terkenal atau tidak. Ini juga ada sculptures-nya, oh United States, oke. Jadi jangan bahas bla bla blanya di skip aja supaya tidak terlalu banyak yang dimasukkan di dalam ingatan kita saat kita melihat teksnya. Kemudian dia ngomongin John Goodson, created. Nah kalau omongin seperti ini berarti fokus ke si John Goodson-nya. Oke, kita udah ada ngomong kalau apakah topik ini membahas kesulitan-kesulitannya, atau masalah dia terkenal, atau ngomong tentang sculptures-nya, ya. Remember ya, teman-teman, main idea itu berarti memang dia selalu diulang di dalam teks itu. Karena ada berapa cuma dijelaskan di paragraf 2 atau 3, dan mungkin di sini ada jawabannya, tapi itu adalah jebakan. Oke, nah kita ini dulu, sebentar. Sebentar. Oke, nah ini, nah kita lihat ya di sini ya. Oke ya, kita lihat di sini ya. Tadi kan saya bilang nih, baca awal, baca yang akhir. Yuk, saya kasih kesempatan deh buat teman-teman baca dulu. Nah, ini juga. Nah, ini kan saya bilang. Bahkan ini sebetulnya kalimat paragraf pertama cuma terdiri dari 2 kalimat ya. Dulu saya pernah ngajar yang bilang, masa sih satu paragraf itu cuma 2 kalimat, but it exists ya, ini soal test TOEFL ITP gitu loh, yang di buku umum, dan emang ada. Nah, ini contohnya ya. Nah, ingat baca sampai habis. Nah, di sini juga baca, maksudnya di paragraf pertama, paragraf kedua ya, tapi karena ini 2 kalimat saja ya, otomatis harus baca sampai habis. Kalau yang sini mungkin bisa awal sama akhir saja. Di sini juga awal, kemudian akhir. Ini termasuk, nah, akhir, kalau mau lebih cepatnya. Nah, ketika seperti ini, saya mengajarkan ini ke murid-murid saya, kebanyakan itu terjebaknya di jawaban yang C. Ya. Jadi banyak yang berpikir bahwa oh jawabannya yang C gitu. Kenapa yang C? Karena mereka berpikir oh di awal ini, kalau teman-teman lihat ya, kalau teman-teman lihat di awal ini itu dia menjelaskan itu ada Washington ya, semua United States Presidents. Jadi banyak yang beranggapan oh ya itu pasti jawabannya itu. Yang saya bilang harus hati-hati nih main idea ya, untuk seluruh teksnya, bukan satu paragraf saja. Jadi banyak yang kalau udah oh ya ini kan memang Mount Rushmore berbicara tentang hal itu sesuai dengan misalnya your background knowledge, tapi kan inti yang ditulis belum tentu membahas hanya sculptures-nya saja. Ya, belum tentu hanya bahas sculptures-nya saja. Di sini kan for United, kita lihat deh, yuk kita bahas di paragraf kedua, dia menjelaskan lagi nggak, misalnya Washington yang ini, kapan dibuatnya, tahun berapa. Kalau memang jelasin secara detail masing-masing sculptures-nya, itu baru benar kita jawabnya tentang
sculptures dari Mount Rushmore ini. Tapi kalau teman-teman baca ya di awal sama akhirnya di sini tidak benar-benar menjelaskan secara detail, ya. Bahkan di akhirnya juga itu tidak ada yang sculptures yang Washington itu kapan selesainya, dimulainya kapan, tidak secara detail dibahas. Jadi tentu ini bukan main idea of the text. Nah, kemudian famous American monuments, kalau nggak salah famous, pasti dia jelasin di sini ya. Di sini juga nggak ada sama sekali nih kita ngomongin, yang mau famous French sculpture, di French tapi bukan masalah itu famous American. Kalau yang famous, apa yang buat dia famous? Fokus ke arah famousnya. Ya, walaupun mungkin ini jadi dia famous, tapi apakah dia lebih dijelaskan? Jadi intinya main idea itu apakah dijelaskan atau tidak, ya. Jadi jangan terjebak. Kemudian creative-nya apakah fokus ke creative-nya saja? Nah, dan apakah dijawab? Nah, ini teman-teman sebetulnya yaitu jawabannya adalah yang A. Kenapa jawabannya yang A? Sebetulnya di paragraf awal tuh dikasih info. Ada paraphrase-nya. Ya, di sini bilang kan well-known monument, bla 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 bla. What is not so well-known, yeah, right? Exactly an uneventful one. Mungkin apa sih uneventful one itu masih bisa nggak tahu. Ya kan tadi saya bilang teman-teman baca kalimat pertama dan kalimat keduanya. Sorry, saya gini kan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ya kan di sini dia kalau di awal mungkin nggak begitu kelihatan ya, dia cuma study bla bla bla. Di akhir nih itu memberitahu the work that had been started on the first Jeffersons had to be dynamited away. Jadi kayak, ya ampun dia udah sampai bertahun-tahun ya kan, within 5 years, kemudian malah di dynamited away again gitu loh. Jadi dihancurkan prosesnya. Kemudian di sini kan dibilang was not completed within the 5 years predicted by Borglum. In fact, not actually completed within Borglum's lifetime. Jadi bahkan sampai seumur hidupnya dia nggak bisa menyelesaikan monumen ini. Yang menyelesaikan siapa? Anaknya. Nah, berarti kata uneventful one ini dijelaskan bagaimana kesulitannya, ya. Terus detailnya di situ. Makanya di sini jawabannya adalah nih, ya. Mount Rushmore was a huge project filled with numerous obstacles. Obstacles itu ya kesulitan-kesulitan. Oke, semoga membantu teman-teman semua. Ya, sebentar saya stop share dulu. Mungkin lebih enak bahas itu dulu ya. Nanti kalau mau lanjut yang lainnya bisa ikuti video saya berikutnya. Don't forget to like, comment, subscribe untuk tahu, dan bahkan teman-teman bisa cek di sini beberapa video yang sudah saya post dan semoga berguna buat teman-teman semua. Thank you so much. Sarangyo, I see you when I see you. Bye bye.